Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Zakwan, NIM 23010119120041 dari kelompok 1, kelas ilmu pemulihan ternak C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum, yaitu heritabilitas, korelasi, dan repeatabilitas. Oke, langsung saja. Latar belakang praktikum dilakukan dengan menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dengan menghitung heritabilitas, kita dapat mengetahui kemampuan domba dalam menurunkan sifat keturunan selanjutnya. Menghitung korelasi genetik berfungsi agar kita mengetahui ada tidaknya hubungan antara sifat yang dimiliki domba. Sedangkan menghitung repeatabilitas berfungsi agar kita dapat mengetahui seberapa besar pengulangan produksi dari ternak pertama dengan ternak selanjutnya. Adapun tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas, serta dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik tersebut. Manfaat praktikum ilmu pembelian ternak adalah mahasiswa sudah dapat melakukan perhitungan serta mengetahui fungsi parameter genetik, sehingga ilmu yang didapatkan untuk pembelian ternak dengan cara seleksi dan peningkatan mutu genetik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Di sini tampak tabel dari format data produksi, bobot lahir, dan bobot sapi pada domba Garut. A few moments later. Oke, di sini telah tampak tabel dari hasil pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir 1 dari domba Garut. Selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi atau disebut juga FK. Didapatkan hasilnya yaitu 198,58. Selanjutnya, kita mencari jumlah kuadrat antar pejantan, disebut juga dengan JKS. Didapatkan hasilnya yaitu 0,03538. Selanjutnya, kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Didapatkan hasilnya 0,11498. Selanjutnya, mencari derajat bebas antar pejantan atau disebut juga dengan DBS. Didapatkan hasilnya 3. Selanjutnya, mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Didapatkan hasilnya 16. Selanjutnya, kita mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Didapatkan hasilnya 0,0118. Selanjutnya, kita mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau disebut juga dengan KTW. Didapatkan hasilnya 0,00719. Selanjutnya, kita mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau disebut juga dengan KTHW. Didapatkan hasilnya sama dengan KTW yaitu 0,00719. Selanjutnya, kita mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan, disebut juga dengan KTHS. Didapatkan hasilnya yaitu 0,00092. Selanjutnya, kita mencari heritabilitas. Yang didapatkan hasilnya yaitu 0,4546. Maka didapatkan kesimpulan dari heritabilitas ini didapatkan yaitu bobot sifat lahir badan domba yaitu sebesar 45%, dan dibuat daftar sidik ragamnya. Kita akan menghitung perdugaan nilai heritabilitas bobot sapi 1 domba Garut setelah tampak pada tabelnya. Yang pertama, kita akan mencari faktor koreksi atau FK. Didapatkan hasilnya 3142,02. Selanjutnya, kita mencari jumlah kuadrat antar pejantan JKS.
Hasilnya itu 1,86. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, disebut juga dengan JKW. Didapatkan hasilnya 9,89. Selanjutnya kita mencari derajat bebas antar pejantan, DBS. Didapatkan hasilnya 3. Selanjutnya kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan, atau disebut juga dengan DBW. Didapatkan hasilnya 16. Mencari kuadrat tengah antar pejantan, atau disebut juga dengan KTS. Didapatkan hasilnya 0,6194. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, atau disebut juga dengan KTW. Didapatkan hasilnya yaitu 0,6179. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, KTHW. Didapatkan hasilnya 0,6179. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah harapan antar anak pejantan. Didapatkan hasilnya 0,0009229. Selanjutnya kita mencari heritabilitas. Didapatkan hasilnya 0,18. Didapatkan kesimpulan. Hasil heritabilitas didapatkan yaitu 0,198, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot sapi domba selanjutnya adalah 18%, dan kita dibuat dalam daftar sidik ragam. Later. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai korelasi genetik bobot lahir 1 bobot sapi 1 domba. Tampak tabel dari korelasi bobot 1 lahir 1 bobot sapi domba. Yang pertama, kita akan mencari faktor korelasi FK dengan hasil 622,54. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan JKS, hasilnya yaitu 2,23889. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan JKP, hasilnya minus 0,84636. Selanjutnya mencari derajat bebas antar pejantan DBS, hasilnya 3. Mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW, hasilnya 16. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar pejantan HKRS, hasilnya 0,7463. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW. Didapatkan hasilnya minus 0,0539. Selanjutnya mencari hasil rata-rata harapan anak dalam pejantan HKRHW. Dapatkan hasilnya sama 0,0529. Selanjutnya kita akan mencari hasil korelasi genetik. Didapatkan hasilnya yaitu 309. Dari kesimpulannya, didapatkan nilai korelasi genetik yang didapatkan positif 0,9, yang berarti terdapat hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi domba. Namun hal ini hampir tidak pernah terjadi karena rata-rata nilai korelasi genetik yaitu minus 1 sampai hingga 1. Apabila hasil nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1, maka dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti metode statistik yang digunakan untuk kurang tepat, dan juga terdapat dari keragaman lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita memasukkan daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi domba Garut. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan repeatabilitas. Pertama kita akan menghitung pendugaan repeatabilitas antar kelas bobot lahir domba yang telah terdapat pada tabel. Kita akan menghitung hasilnya didapatkan yaitu 0,22. Kesimpulannya yaitu hasil repeatabilitas antar bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 domba adalah 0,22. Artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi bobot lahir yang hampir sama dengan lahir selanjutnya sebesar 22%.
sedangkan 78% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kedua, kita masuk ke dalam penjugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pada domba Garut yang telah tampak pada tabel repeatabilitasnya, yaitu selanjutnya kita akan menghitung faktor korelasi. Kita dapat hasilnya yaitu 558,56587. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar individu JKW yang hasilnya yaitu 23,166. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW, hasilnya yaitu 1,87026. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebas antar individu DBB, hasilnya yaitu 11. Selanjutnya kita akan menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan, hasilnya 24. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah antar individu KTB, hasilnya 2,9242. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu, hasilnya KTW yang hasilnya itu 0,0779. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu KTHW, hasilnya 0,0779. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah harapan antar individu KTHB, hasilnya 0,9488. Dapatkan hasil repeatabilitasnya yaitu 0,9241. Jadi kesimpulannya yaitu hasil repeatabilitas pada domba Y-nya 0,92, yang artinya kemampuan ternak untuk mengulang produksi bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi selanjutnya yaitu 92%, sedangkan 8%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau individu. Selanjutnya kita akan mendapatkan daftar sidik terhadap korelasi. One eternity later. Jadi dari pembahasannya, dari heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik adiktif. Nilai heritabilitas bobot lahir 1 domba Garut yang didapatkan adalah 0,45 dan nilai heritabilitas bobot sapi 1 domba Garut yang didapatkan adalah 0,18 pada kategori sedang dan tinggi. Dari korelasi genetik antar sifat mengukur keeratan hubungan antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Yang telah didapatkan nilai korelasi genetiknya adalah positif 309, yang berarti terdapat hubungan antara hubungan lahir dan hubungan sapi domba. Namun, dalam hal ini tidak pernah terjadi karena rentang nilai korelasi genetik yaitu minus 1 sampai 1. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi kedua. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan apabila data yang diketahui hanya dua saja. Hasil dari repeatabilitas kelas bobot 1 dan bobot lahir 2 dari domba Garut adalah 0,22. Repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila data yang diketahui lebih dari 2. Hasil repeatabilitas dalam kelas bobot sapi dari domba yaitu 0,92. Kedua hasil repeatabilitas tersebut sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Dapat disimpulkan bahwa dengan menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, maka kita dapat mengetahui fungsi dari setiap parameter genetik sehingga dapat melakukan korelasi dan meningkatkan mutu genetik yang baik yang selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas pada populasi ternak.